Halo semuanya, sahabat Sandra Salon. Kali ini aku mau kasih tutorial potong oval pendek tapi yang eh, butterfly ya. Butterfly-nya itu nggak terlalu bertingkat sekali ya. Tapi kira-kira aku buatnya seperti ini ya. Karena dia mintanya pendeknya itu hanya seperti ini, jadi aku ngambilnya aku ratakan dulu di belakang gitu. Nah, ini kuncinya apa? Supaya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau potong rambut, usahakan dulu ya. Kalau contohnya dia rambutnya panjang, permintaannya sependek ini, usahakan dulu dia diratakan biar kita nggak terlalu banyak membuang waktu. Nah juga, nah kalau untuk membuat layernya itu kita tinggal parting-parting ambil yang sedikit-sedikit ya, bawa ke depan untuk bagian yang terapnya atau layernya gitu ya. Nah, jadi kalau bagian sebelah kiri dan kanan kita bawanya ke depan ya, supaya dia lebih terap begitu atau seperti layar gitu ya, teman-teman. Nah, kalau contohnya di bagian belakang kita itu ngambilnya hanya bagian luar ya, karena kita udah kasih ukuran sampai sebatas ini gitu. Tapi kalau kita hanya mengangkat aja seperti ini, kita ambilnya seperti ini. Nanti hasilnya itu dia tidak akan mengubah bentuk rambutnya atau seperti, maksud saya seperti ini ya, tidak mengurangi pendeknya lagi teman-teman ya. Nanti contohnya kalau kita ngambilnya itu hanya luarnya, jadi dia sudah seperti segi layer atau bisa dikatakan dengan oval gitu ya. Jadi kalau teman-teman juga mau lihat hasilnya itu dia harus di blow ya, di blow atau di curly juga boleh. Tapi kalau rambut itu habis kita potong tanpa di curly atau di blow itu tidak akan kelihatan hasilnya teman-teman ya. Jadi jangan salah ketika kalian minta rambut seperti ini, rambut kalian sudah permanen blownya teman-teman. Cuman hanya rambut kalian lebih bervolume gitu ya teman-teman semuanya. Bagian depannya itu kita bawa ke depannya supaya dia hasil rambutnya itu jauh lebih bervolume. Nah, ini dia seperti yang aku buat ini ya. Aku sih potongnya seperti ini teman-teman. Aku itu potong rambut itu tak mau ribet dan tak mau menghabiskan waktu. Apalagi kalau kita ya salonnya rame atau antri gitu ya kan. Nah, jadi tapi hasilnya tidak mengkhianati teman-teman. Hasil kita utamakan kepuasan pelanggan gitu. Jadi untuk potong rambut itu aku hanya menghabiskan waktu sekitar 10 menit kurang lebih atau 15 menit ya. Tergantung permintaan customer ya. Apakah itu opalnya itu eh, rata atau segi gitu ya. Tetapi kalau hanya untuk bentuknya itu kita hanya angkat bagian luar ya, angkat bagian luar supaya tidak mengurangi pendeknya lagi ya, karena ukurannya udah dibuat sampai di sini. Katanya dia mau seperti ini gitu ya. Ya, kita angkat bagian atasnya aja untuk kita layer teman-teman. Nah, kalau kita mau ngecek bagaimana caranya itu melihat ya, melihat hasilnya itu kita bawa ke depan. Nah, bagian yang di atas kita bawa ke atas, kita potong rata ya teman-teman. Nah, seperti ini kita potong rata. Nah, jadi begini caranya. Kalau kalian mau ngambil bagian terapnya ya, kita angkat ke atas, kita ratakan aja di atas ya, jangan dikurangi lagi ya teman-teman. Cukup hanya diratakan ya. Nah, cukup hanya diratakan, jangan dikurangi lagi ya. Diratakan bagian yang lebih panjang aja ya. Kalau bagian luarnya kalian bawa ke atas. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian bawa ke atas, kalian ngambil terlalu pendek, hasilnya jadi pendek gitu. Berhubung rambut si tante ini agak-agak lebat ya. Nah, jadi ini kita tinggal rapi-rapiin ya. Bagian bawahnya kita rapiin. Karena ini sebenarnya udah ngetrap bagian atasnya. Hanya saja karena rambutnya banyak dia nggak kelihatan teman-teman. Nah, yang kita takutkan juga kalau nanti kita ngambil trapnya itu banyak sekali, rambutnya itu malah ngembang gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga. Ini aku tinggal ngetrap-trap dikit biar rampak-rampak layer-layernya. Ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang udah aku sharekan buat kalian bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, kelihatannya di sini dia nggak nampak teman-temannya, kayak nggak di layer-layer gitu.
Tapi itu sebenarnya kelihatan kalau di blow. Kebetulan dia habis masker perawatan teman-teman. Nah coba kalian tengok nanti ya. Cara ngeblownya dengan menggunakan catok ya. Cara ngeblow dengan menggunakan catok supaya hasilnya lebih bagus gitu ya kan. Karena kalau zaman sekarang kita ngeblow kita potong rambut nggak kita ngeblow, mereka nggak puas teman-teman. Harus mereka ngerasain puas. Nah untuk ngeblownya seperti ini ya, seperti yang aku buat supaya hasilnya jauh lebih bagus teman-teman. Dan kita arahkan itu customer kita itu untuk perawatan blow itu di rumah ya. Perawatan ngeblow itu di rumah bisa lebih diperhatikan, dibawa ke belakang rambutnya, dibawa ke depan gitu. Nah begini caranya ya teman-teman ya. Nah kalau kalian mau menghasilkan blownya lebih bagus seperti ini ya. Nah nanti bisa kalian tengok hasilnya. Oke teman-temanku semuanya. Oke, pelan-pelan digoyang-goyang. Iya. Oke. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak tahan dia. Sebelah sana juga. Tunggu ya. Harus mentel, bawa kiri, bawa kanan. Nah, itu dia kalau kakak habis keramas, pakai conditioner gitu. Kalau mau tahan kayak gitu ya, bawa ke depan. Ada yang banyak bilang, nggak bisa kak kayak yang aku buat di sini. Iya, tapi kalau kita rajin buat kayak gini ke samping, ininya otomatis bengkok dia. Coba ke depan lah contohnya. Pasti bengkok dia. Tapi kalau kita biarkan dia lepas aja,